Hipmikindo, bangkit, 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 yes! Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Devi Alvera sebagai Ketua DPC Hipmikindo Kabupaten Bekasi. Di sebelah kanan saya Ibu Yaya sebagai Ketua Bidang Pemasaran, dan di sebelah kiri saya Bapak Andri sebagai Sekretaris, dan di sebelah kiri saya Ibu Fitri sebagai Bendahara. Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah merupakan suatu organisasi himpunan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tujuannya sebagai untuk sebagai wadah himpunan para pengusaha yang sama bergerak di bidang usaha. Selebihnya bisa dijelaskan? Ya, untuk lebih jelasnya mungkin sekretaris saya bisa lebih menjabarkannya apa itu tujuan dan visi misi dari Hipmikindo. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Yang mana Hipmikindo ini, ya saya di sini sebagai sekretaris DPC Kabupaten Bekasi. Yang mana Hipmikindo visi dan misi dan tujuannya yang mana itu mempersatukan wujud jadi usaha UMKM pertumbuhan ya, yang berkembang menjadi produk yang berkualitas, berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Dan misinya pun kita di sini yaitu untuk mensinergikan bersinergi para UMKM lintas daerah ataupun lintas sektor holder gitu ya. Jadi semuanya peningkatan UMKM yang kita kembangkan di sini ya semuanya bergerak ya tujuannya untuk mempersatukan semua UMKM yang ada di Kabupaten Bekasi ya untuk menjadi agar lebih baik lagi ke depannya, lebih bersinergi dengan sektor-sektor mana saja, dari sektor dari pertanian, perdagangan atau perikanan, dan semuanya sektor yang kita sudah dijalankan yaitu. Nah, dan insya Allah untuk kita Hipmikindo ini di sini ya yang mana sudah ya ada pergerakan ya dari sebagian kegiatan-kegiatan yang kami jalankan, yaitu untuk mengenalkan produk-produk kita yang mempunyai dari anggota-anggota kita itu dari berbagai macam produk-produk, entah dari industri rumahan, dari kulinernya, karena kita dibagi tiga, dari kuliner, fashion, sama craft. Nah itu alhamdulillah kita sudah terkumpul semua dari anggota-anggotanya, kurang lebih anggota kita di sini ada 100-an. Nah, mungkin itu. Di samping itu tujuan kita untuk membantu anggota memasarkan produknya dan membantu dalam pembinaan dan perizinan. Yang mau saya tanyakan ya Bu ya, untuk bidang pemasarannya sendiri dari Hipmikindo ini sudah berapa banyak produk yang sudah dihasilkan? Produk yang sudah dihasilkan ada minuman, ada abon, aneka abon, dan aneka olahan ikan. Di sini ada fashion juga seperti tas, baju, ada juga produksi seperti bumbu dan sabun. Iya, bumbu dan sabun. Ya, sabun produksi rumahan, masih rumahan. Ya Bun ya. Lalu bagaimana proses pemasarannya Bu dari Hipmikindo ini sendiri? Kalau untuk kita masih berdasarkan via pesanan. Pesanan alhamdulillah kalau untuk bumbu itu udah sampai ke luar daerah ya, sampai ke Bali. Kalau yang ini masih yang kayak saya abon sama minuman masih yang sudah tahu pesanan barang saya, dia akan pesan lagi dan pesan lagi. Artinya ini senusantara ya Bu ya, proses pemasarannya ya Bu ya? Boleh, insya Allah. Bagaimana dengan pemesanan atau order untuk partai besarnya Bu? Partai besar sejauh ini seperti apa? Kalau partai besar insya Allah ya, kalau misalnya dia partai besarnya ini insya Allah kita bisa memenuhi. Selama ini sudah pernah ada? Belum yang ada, paling banyak itu paling di angka 150, 200 itu belum. Kalau untuk kemasan sendiri Bu, bagaimana? Itu semua mayoritas plastik atau ada yang beling atau botol gitu? Ya ini kita pastikan dari botol plastik ya. Dari botol plastik selama ini kita masih pakai botol plastik aja. Kalau beling riskan untuk jarak jauh ya. Nah untuk Hipmikindo ini
untuk Ibu Ketua ya, HIPMI Kemdo ini adalah satu wadah untuk para UMK, pengusaha mikro kecil yang merupakan tampungan ya Bu ya. Nah, apa sih yang mereka harapkan kalau bergabung dengan HIPMI Kemdo ini? Di sini kita sebagai pengurus berusaha membantu untuk anggota kita untuk memasarkan produknya, terus dalam untuk pembuatan perizinan, dan di samping itu dalam pembinaan dalam pelatihan. Ada nggak prosedur atau persyaratan tertentu yang harus ditempuh oleh masing-masing pengusaha mikro kecil untuk masuk ke HIPMI Kemdo ini? Untuk saat ini kita belum kita merekrut baru anggota ya, sebatas untuk pengisi formulir keanggotaan saja. Karena keadaan situasi saat ini kita juga belum mau meminta semacam iuran gitu. Jadi kita baru membantu. Jadi mereka merasakan manfaatnya dulu. Manfaat mereka bergabung di kita. Kalau syarat-syaratnya sendiri Bu, bagaimana untuk menjadi anggotanya? Yaitu mengisi formulir aja dulu, terus mereka punya usaha. Keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pengusaha mikro kecil ini seperti apa kalau sudah bergabung dengan HIPMI Kemdo? Apakah ada pembagian profit atau seperti apa Bu? Untuk keuntungan pribadi mereka untuk organisasi? Untuk organisasi dan untuk masing-masing pengusaha mikro itu sendiri. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan keorganisasian proses prosedur. Kalau untuk sementara kami tidak memungut anggaran kepada anggota yang ingin bergabung kepada kami, tetapi kami minta partisipasinya ketika kami promokan produknya itu kita bantu penjualan. Ketika terjual kami tidak mematok anggaran, silakan mau berapa persen dari keuntungan itu untuk masuk ke organisasi kita, maksudnya ke bendahara ya. Dan anggaran itu kita bikin semaksimal mungkin ke anggota biar transparan. Ini ketika penjualan segini dia masukin segini, terus ketika ada kita mau event-event tertentu, karena di sini kita modalnya tidak ada ya, jadi kita bebankan segala sesuatu kegiatan mulai dari awal promosi, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan itu kita bebankan untuk sementara ke anggota. Dan kenapa dalam kegiatan itu kita lakukan seperti itu? Biar ada daya tarik dari pengusaha-pengusaha lain bisa bergabung dengan kami, bahwa HIPMI Kemdo ini tidak terikat dengan suatu organisasi manapun, tidak terikat dengan partai manapun. Siapapun dari kalangan masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka mulai dari nol dan ingin berkembang, dan insya Allah di bawah nol ini niat kami ke depannya bisa mengembangkan usaha-usaha mikro kecil di Indonesia yang saat ini dengan keadaan COVID-19 ini sangat berpengaruh dan terpuruk. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama dengan instansi-instansi terkait di kepemerintahan untuk mengembangkan sehingga menjadikan usaha mikro ini sebagai motivator ekonomi di semua sektor di kehidupan perkeluargaan. Maksudnya ini adalah si A ini mempunyai usaha, dia bisa mengembangkan dan bisa membuka lahan kerja buat tenaga-tenaga seperti tetangga, lapangan saudara kerja. Jadi tidak berkemungkinannya itu menyisir pengangguran. Itu harapan kami. Terima kasih. Sejauh ini sudah berapa kali event yang diadakan oleh HIPMI Kemdo? 1 kali baru. Untuk kunjungan kami baru mengadakan sekali, karena terkait dengan COVID-19 seharusnya kemarin di bulan Juli kami mengadakan event di sini, ternyata terjadi PPKM. Mohon maaf karena kami juga baru memulai kegiatan ini dari nol. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan berakhirnya pandemi ini kedepannya kami bisa melangkah
sesuai dengan arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan dari instansi terkait dengan berkembangnya mikro kecil di Indonesia ini. Itu harapan kami. Baik, saya mau bertanya dengan Ketua Devi, sudah berapa banyak anggota kita sekarang Bu yang tergabung di HIP Mikindo? Untuk saat ini sekitar 100. Kurang lebih atau kurang lebih 100 anggota ya. 100 anggota. Sejauh ini ada nggak anggota yang merasa keberatan atau keluar dari himpunan? Untuk saat ini sih tidak ada. Nggak ada ya. Berarti semuanya mengerti artinya ya, paham dengan aturan yang ada di HIP Mikindo. Ya. Langkah-langkah kedepannya seperti apa Bu supaya HIP Mikindo ini makin berkembang? Pengusaha mikro kecil juga banyak yang bergabung dengan HIP Mikindo, seperti apa Bu langkah-langkah dan harapan dari HIP Mikindo sendiri? Ya, harapan kami selain dari kami pengurus DPC telah berusaha untuk meningkatkan usaha-usaha kawan-kawan. Harapan kami juga kepada perhatian dari pemerintah. Jadi harapan kita selain dari keadaan sekarang ini, selain dari pemasaran, mungkin sebahagian dari anggota kita sangat membutuhkan bantuan finansial untuk mereka untuk mengembangkan usahanya. Jadi itu harapan, cuman itu aja karena banyak sekarang yang sebetulnya dari pemerintah itu sudah ada banyaknya perhatian untuk bantuan UMKM, tapi kadang justru tidak sampai ke para UMKM itu sendiri. Itu yang kami lihat. Jadi seperti anggota saya kemarin itu banyak juga yang mengajukan bantuan tapi tidak ada yang dapat. Ya itu aja. Itu kebanyakan dibatasi umur pun sampai 45. Kalau saya kan udah 49. Jadi yang muda itu cuma sampai 45 doang yang dapat uang dari pemerintah ya. Dana misalnya sampai ada yang 12 juta, ada yang 20 juta itu buat bikin rumah produksi. Jadi saya kemarin kebetulan sama umur. Satu pertanyaan lagi dari saya Pak, untuk Pak Sekcap. Gerakan dari HIP Mikindo ini sendiri seperti apa Pak untuk merangkul semua pengusaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bekasi khususnya di wilayah-wilayah kita ini Pak? Ya. Ada nggak gerakan yang sudah terproses? Ya, alhamdulillah selama ini kita terjun langsung ya mendatangi dari kawan-kawan mikro kecil yang sudah ada dan kita menawarkan ya. Jadi manfaatnya kita untuk gabung ke HIP Mikindo ini bukan kita yang lain, tapi satu, kita untuk mendapatkan ilmunya. Itu yang kedua, kita mendapatkan silaturahmi dari persaudaraan. Nah di lain itu mungkin ada hal lebihnya ketika kita udah menjalankan, kita selalu untuk pendekatan. Nah pendekatan kita ya apa dari keluhan, kekurangan dan apa yaitu untuk sharing bagi kami dan kami pun akan selalu memanage semuanya. Nah itu. Ya, harapan kami kepada pemerintah, kami himpunan pengusaha mikro kecil ini di saat COVID ini kami butuh perhatian dari segi pemasaran dan finansial. Kalau dari segi pemasaran mungkin kami di sini di daerah mungkin masih minim pengetahuannya untuk pemasaran yang lebih luas. Jadi harapannya kita minta bantuan dari pihak pemerintah.